Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluhu, sebagai aktualisasi rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Terutama yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah di mana Allah melimpahkan kemuliaan-kemuliaannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu begitu cepatnya berlalu sehingga sudah menghantarkan kita di penghujung tahun 2025. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026. Secara matematik mungkin umur kita akan bertambah. Tapi sesungguhnya hakikatnya umur kita kian hari kian berkurang. Maka jadikanlah momentum perubahan tahun ini sebagai momentum perubahan di dalam diri kita, agar kita senantiasa mampu menjadikan umur yang diberikan oleh Allah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa mudah-mudahan di tahun yang akan baru Allah jadikan kita memiliki semangat yang baru, keyakinan yang tidak pernah goyah, kuat iman Islam, dan mampu menjadi hamba Allah yang terbaik. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Ada sebuah fenomena yang menarik untuk kita jadikan renungan dalam rangka perubahan tahun 2025 ke tahun 2026. Fenomena ini terjadi 14 abad yang lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu terakhir yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam, bertepatan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan hajatul wada, haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu terakhir yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita baca di dalam surah Al-Maidah, surah kelima dalam Quran ayat 3.
Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmat-nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Inilah wahyu terakhir yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah tidak ada lagi wahyu setelah itu. Ketika wahyu terakhir ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat, tanggapan mereka menerima ayat ini begitu sukacita. Mereka gembira karena mereka merasa bahwa agama sudah dilegitimasi oleh Allah. Bagaimana Allah sudah menyempurnakan Islam menjadi agama, sehingga mereka hanya melaksanakan syariat-syariat saja yang termaktub di dalam ajaran agama karena Allah sudah menyempurnakan. Bahkan Allah sudah cukupkan nikmat-nikmatnya untuk kaum muslimin. Bahkan Allah ridho Islam menjadi agama kaum muslimin. Bagaimana tidak bahagia mereka ketika mendengar ayat ini? Nah, yang menariknya adalah di antara sahabat-sahabat yang gembira ketika mendengar ayat ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang menangis, ada sahabat yang meneteskan air mata ketika mendengar ayat ini disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memasuki rumahnya lalu kemudian dia tutup rapat-rapat, tapi tetap saja tangisannya terdengar oleh sahabat. Dan sahabat inilah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kelak menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Timbul pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Kenapa Abu Bakar menangis ketika mendengar ayat ini diturunkan oleh Rasulullah oleh Allah kepada Rasulullah? Bukankah mestinya bahagia seperti kebahagiaan sahabat-sahabat yang lain? Agama sudah disempurnakan oleh Allah, Allah sudah cukupkan nikmat-nikmatnya, dan bahkan Allah ridho terhadap Islam menjadi agama kaum muslimin. Kenapa Abu Bakar menangis? Ada apa dengan Abu Bakar? Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, Sayyidina Ali radhiyallahu an, mempertanyakan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar ketika ditanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis ketika mendengar ayat ini?" disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar kemudian mengatakan, "Bukan aku tidak bahagia, bukan tidak aku gembira. Aku menangis karena aku menangkap satu sinyal bahwa kalau Allah sudah menyempurnakan nanti akan terlihatlah kekurangannya. Aku melihat ini sebagai sinyal, sebagai isyarat. Kalau agama sudah disempurnakan oleh Allah, Allah sudah cukupkan nikmat-nikmatnya buat kita. Allah pun ridho Islam menjadi agama kita. Yang aku tangkap kalau itu semua sudah terjadi, maka bukankah misi kenabian dan kerasulan sudah berakhir pula? Dan kalau misi kenabian dan kerasulan akan berakhir, maka berakhirlah kehidupan beliau di pentas dunia ini. Kalian sadar bahwa sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan kita karena misi kenabian dan kerasulannya sudah berakhir. Itu yang aku tangkap pesan dari wahyu terakhir yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menangis karena aku masih belum siap ditinggalkan kekasihku Rasulullah. Aku masih ingin kebersamaan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat aku menangis ketika mendengar ayat ini disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sahabat mendengar ini, maka menangislah mereka semua seperti menangisnya Abu Bakar. Berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul kemudian membenarkan firasatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kata Rasulullah, benarlah apa yang dipirasati Abu Bakar. Abu Bakar berfirasat kalau wahyu terakhir sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi, maka berakhir pula lah misi kenabian dan kerasulan.
Dan kalau itu sudah terjadi, maka berakhirlah Rasulullah di pentas dunia ini dan akan meninggalkan sahabat yang lain. Dan apa yang terjadi? Setelah lama wahyu ini diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat meninggalkan sahabat yang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa hikmahnya buat kita? Setidaknya cerita ini akan menginspirasi buat kita. Sanggupkah kita melakukan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Menangkap setiap fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang tidak sia-sia, pasti ada hikmah di balik itu. Pergantian tahun dari 2025 menuju 2026, ini sebuah fenomena yang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Saya katakan memang secara matematik umur kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita makin hari kian berkurang. Wa fi anfusikum abala tubsirun. Di dalam diri kalian apa kalian tidak menyadari perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itulah, setiap perubahan-perubahan tahun yang terjadi dalam kehidupan ini, mari kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Ada 3 pesan yang Rasulullah sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Ketakwaan itu bukan hanya sekedar kita berada di masjid. Bukan hanya kita berada di musola, di surau, di tempat-tempat kita melakukan kajian-kajian keislaman. Tapi kata Rasulullah, hadirkan ketakwaan itu di mana saja kita berada. Di tempat kita bekerja, di tempat kita melakukan transaksi bisnis, di tempat kita berdagang. Hadirkan ketakwaan itu. Lalu bagaimana hadirkan ketakwaan itu? Kata ulama, tidak lain adalah menghadirkan Allah di setiap saat. Itulah dalam bahasa tasawuf yang dikenal dengan muraqabah. Sebuah kesadaran vertikal di dalam diri kita di mana kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah tertanam dalam kolbu kita, insya Allah aman. Kalau kita sudah merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa begitu dekatnya Allah dengan kita, insya Allah kita akan terjaga dalam kehidupan ini. Maka kenapa terjadinya kemaksiatan dalam hidup ini? Kenapa terjadinya perbuatan-perbuatan zalim dalam hidup ini? Terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat? Intinya karena kurangnya kesadaran di mana kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah barangkali sebagai renungan buat kita. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan perjalanan dengan beberapa sahabat, beliau berjumpa dengan seorang anak muda yang lusuh pakaiannya, yang sedang menggembalakan ratusan ekor kambing. Rasa iba menyertai dalam kolbunya Abdullah bin Umar ketika beliau beristirahat. Dipanggillah anak muda ini. Wahai anak muda, mari sejenak kita melepaskan lelah, kita makan bersama. Anak muda ini kemudian menjawab, inni shaim, saya sedang puasa Tuhan. Mohon maaf, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar kaget di tengah matahari yang begitu teriknya dan dia bisa merasakan betapa lelah dan letihnya anak muda ini menggembalakan ratusan ekor kambing. Tapi masih sempat-sempatnya berpuasa. Sayyidina Abdullah bin Umar mempertanyakan, wahai anak muda, kau masih sempat berpuasa. Padahal begitu penatnya kehidupan ini. Aku bisa merasakan betapa lelah dan letihnya engkau menggembalakan kambing-kambing ini. Dan bagaimana matahari begitu menyengatnya. Kau masih menyempatkan diri berpuasa. Iya Tuhan, karena dengan cara inilah aku lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar mencoba sejauh mana spiritualitasnya itu betul-betul menghantarkan dia menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Maka Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, hal tabiu hadzal ghanam wahida. Kau bisa enggak menjual 1 ekor kambing dari kambing-kambing yang kau gembalakan? Aku janji bukan hanya sekadar uang dari penjualan, tapi aku akan berikan juga daging dari kambing ini ketika nanti disembelih.
Begitu Sayyidina Abdullah bin Umar menawarkan kepada anak muda ini, tapi jawaban anak muda ini kemudian mengatakan, innaha laysat li. Sungguh ini semua bukan milik saya Tuan. Ini punya majikan saya hanya seorang budak yang dipekerjakan untuk menggembalakan kambing-kambing ini Tuan, mohon maaf. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak berhenti lalu kemudian mengatakan, kulli sahibiha inna dhiba akhadha minha wahida. Kalau begitu kau bilang saja sama majikanmu bahwa seekor serigala telah memangsa satu ekor kambing. Selesai sudah. Kau mendapatkan uang dari penjualan itu dan kau pun mendapatkan daging dari kambing yang nanti aku akan sembelih. Selesai sudah. Apa jawaban anak muda ini? Ini yang kemudian menggetarkan kalbunya Abdullah bin Umar. Apa kata anak muda? Dia mengatakan fa'ainallah, fa'ainallah, fa'ainallah. Kalau begitu di mana Allah Tuhan? Di mana Allah? Di mana Allah? Mungkin majikan saya tidak melihat transaksi yang akan kita lakukan hari ini, tapi Allah melihat kita. Boleh jadi saya lepas dari hukuman majikan saya, tapi saya tidak akan lepas dari hukuman Allah. Saya lepas dari hukuman dunia Tuhan, tapi saya tidak akan lepas dari hukuman akhirat. Menangislah Abdullah bin Umar ketika mendengar anak muda ini berujar. Masih ada anak-anak muda yang memiliki sikap muraqabah. Sebuah kesadaran vertikal di mana dirinya merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menimbulkan kepribadian yang luar biasa di dalam diri anak muda ini. Inilah yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Tanamkan ketakwaan itu di mana saja kalian berada dengan menghadirkan Allah di setiap saat. Kalau seandainya ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan aman. Yang kedua pesan Rasulullah, wa'atbi'i sayyi'atal hasanatamuha. Iringi perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik, insya Allah akan terhapus. Kita sadar bahwa kita tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa. Kita tidak akan pernah lepas dari perbuatan maksiat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap manusia berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Tapi sebaik-baik mereka yang pendosa adalah mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Makanya dalam konsep Islam, manusia yang terbaik bukan berarti manusia itu tidak pernah dosa. Manusia yang terbaik bukan maksudnya tidak pernah berbuat salah. Manusia yang terbaik kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Manusia yang terbaik kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 135. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum atau dia zalim terhadap diri mereka sendiri, zakarullah lalu kemudian mereka ingat kepada Allah fastaghfaru lidzunubihim seraya memohonkan ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Inilah manusia yang terbaik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana Rasulullah sudah dijamin oleh Allah masuk surga, sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi Rasul mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah atau kama qala mi'ata marrah. Demi Allah kata Rasulullah, aku mengistighfarkan diriku di hadapan Allah sehari semalam 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengistighfarkan dirinya sehari semalam 100 kali. Padahal sudah dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna wa'atbi'i sayyi'atal hasanatamwa. Iringilah perbuatan-perbuatan salah kita dengan kita mengistighfarkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lepas dari dosa dan noda. Yang terakhir pesan Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan pergaulan yang baik. Pergaulan tanpa lagi memandang suku, memandang agama, memandang bahasa dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita 14 abad yang lalu bagaimana Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu kemudian membangun sebuah peradaban yang kemudian menjadi catatan sejarah dan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur sebagaimana digambarkan dalam Quran, dan yang kemudian menjadikan Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh manusia berpengaruh dengan menempatkan Rasulullah SAW dalam urutan pertama manusia terbaik. Karena Rasulullah mampu membangun sebuah peradaban berdasarkan kebersamaan. Maka ketika Rasulullah hijrah ada ucapan yang menarik.
Bahkan yang kemudian menyebabkan Abdullah bin Salam, salah satu tokoh Yahudi saat itu kemudian masuk Islam karena ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Dari situ saja kita sudah bisa melihat bagaimana Islam begitu luar biasa tolerannya. Rasul tidak mengatakan ya ayuhal muslimun atau ya ayuhal mu'minun. Tapi Rasulullah sadar di Madinah bukan hanya komunitas muslim, tapi di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Maka Rasul memanggil dengan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia. Siapapun dia yang merasa dirinya manusia terpanggil dengan panggilan Rasul. Apa pesannya Rasul? Absus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan Islam agama anarkis, agama teroris, terbantah saudara dengan hadis Rasulullah SAW bahwa 14 abad yang lalu sebelum dunia barat bicara tentang hak asasi manusia, Islam sudah bicara tentang hak asasi manusia. Itulah pesan Rasulullah. Mari kita bangun peradaban ini, kita bangun bangsa ini dengan tanpa kita memandang siapapun dia. Selama mereka mau bekerja sama dengan kita, jangan pernah lagi memandang agama, jangan lagi pernah memandang suku, ras, bahasa dan sebagainya. Mari kita bangun peradaban ini sesuai dengan fungsi kekhalifaan kita dengan baik. Sehingga tercipta sebuah peradaban yang kelak akan menjadi catatan sejarah. Mudah-mudahan pesan Rasulullah ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Dan kita bisa mengisi hari-hari kita dengan mampu melaksanakan pesan ini dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna tasyatu sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.